Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, kita langsung baca saja ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini tentang kehidupan seorang penatua, syarat sebagai penatua. 1 Timotius 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi seorang penatua di dalam terjemahan baru adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini dalam terjemahan baru. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena saya akan nanti menggunakan kata yang digunakan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ditulis seperti ini: seorang penatua, seorang pendeta, seorang gembala, ia harus tahu mengatur rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya. Sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengatur jemaat Allah? Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di zaman ini bahkan mungkin sudah beberapa waktu lamanya ya, tentunya kita juga paham ya bahwa tidak sedikit orang yang mengukur keberhasilan seorang pendeta, yang mengukur keberhasilan seorang hamba Tuhan itu dari aspek-aspek eksternalnya ya. Seperti contoh, seorang pendeta itu berhasil dilihat dari keberhasilannya membangun gedung gereja misalkan. Wah, kalau gerejanya besar, fasilitasnya bagus, wah dia seorang pendeta yang berhasil, seorang hamba Tuhan yang berhasil. Bukankah seperti itu cara kita menilai keberhasilan hamba Tuhan? Kebanyakan, wah hebat ya, sukses kamu, gedungnya, wow. Seringkali komentarnya seperti itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada tamu ke gereja, wah dan hebat ya, sudah pakai videotron, berhasil kamu, sukses kamu. Kan seperti itu biasanya. Faktor-faktor eksternal. Kemudian juga seringkali orang menilai pendeta itu berhasil kalau jemaatnya banyak. Memang tidak sepenuhnya salah, tetapi itu yang menjadi ukuran sukses keberhasilan seorang pendeta dari kebanyakan orang zaman sekarang ini. Wah, kalau jemaatnya banyak berhasil. Kalau gitu kita yang jemaatnya cuma sedikit tidak berhasil dong ya. Yang di desa-desa yang cuma 25 orang, bahkan ada yang 20 orang. Rapat pleno sempat kita diskusi panjang tentang bagaimana kalau seorang pendeta jemaatnya masih 5 orang, 1 orang. Oh, nggak berhasil dong kalau begitu ya. Dan seringkali di dalam era sekarang ini, seorang pendeta yang sukses kalau punya pengaruh yang hebat di media digital. Kalau channelnya itu di-subscribe banyak orang, kalau siaran-siarannya itu di-like banyak orang, kemudian yang menonton ribuan orang, wah dia sukses, wah dia berhasil. Itu yang seringkali kita lihat. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat ini, firman Tuhan itu memberikan standar yang berbeda tentang keberhasilan seorang hamba Tuhan, dan yang seringkali ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, mari kita kembali melihat pada firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menggarisbawahi bahwa kemampuan seorang pendeta untuk memimpin jemaatnya itu harus terlebih dahulu dibuktikan melalui kemampuannya memimpin keluarga. Amin. Amin. Teks ini jelas. Jadi keberhasilan seorang pendeta dalam mengembalakan jemaat itu ditentukan, harus diukur berdasarkan keberhasilannya dalam mengembalakan keluarganya sendiri. Jadi sekalipun mungkin gerejanya besar, jemaatnya banyak, dia memiliki pengaruh di media digital, tapi kalau keluarganya berantakan, saudara,
dia dikatakan tidak berhasil. Karena orang yang seperti itu tidak layak memimpin jemaat. Bagaimana mungkin kalau pemimpin yang kecil aja gagal, bisa memimpin yang besar? Sebelum gereja, ladang pelayanan kita adalah rumah tangga, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, semua orang yang ada di rumah kita. Itu ladang pelayanan kita yang pertama, dan itu adalah ladang pelayanan kita yang terutama. Sebelum kita dapat mengatur keluarga kita sendiri, saudara, kita tidak akan mampu mengatur jemaat Allah. Ini firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini bukan sekedar teori loh ya, ini bukan sekedar teori, tapi ini kebenaran.